بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di malam Jumat ini. Sudah masuk tanggal 18 Rajab 1441 Hijrah. Semoga sampai malam ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Rajab dipesankan dengan kuat dalam Al-Quran agar kita mampu banyak berintrospeksi diri, mengoreksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat yang biasa dilakukan. Perbuatan tidak tepat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Saya sering ilustrasikan, bila ada gelas menampung air digunakan untuk minum, maka gayung digunakan menampung air untuk mandi. Jadi kalau ada orang minum pakai gayung dan mandi pakai gelas, maka perbuatannya disebut zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Zulmun jamaknya zulumat. Kalau orang ingin keluar dari perbuatan zulmun, zulumat, dia mesti mendapatkan petunjuk yang terang. Salah tempat itu gelap. Karena itu orang yang berbuat salah seringkali gelap. Baik gelap pandangannya, gelap hatinya, gelap keadaannya. Sehingga ia butuh cahaya untuk membimbing kembali pada kebaikan. Cahaya yang menerangi kita dari hal-hal yang gelap disebut nur namanya. Karena itu Allah ketika memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan, salah tempat, lisan tempatnya untuk bicara yang baik. Karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Quran surah ke 49 ayat 11 misalnya. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela, karena itu tak baik. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip, karena itu tak baik. Karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisan yang akan dihisab itu supaya ringan hisabnya untuk bertutur yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Nah, kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Seharusnya pilihan cuma dua. Tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya, sehingga lisan merasa gelap. Harusnya berkata baik, berkata yang tidak baik. Harusnya mencinta, kemudian mencela. Ya, harusnya lembut, kemudian kasar. Nah, itu bukan pada tempatnya, sehingga lisan gelap untuk mencari kosakata yang baik. Di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik, maka lisannya gelap untuk menemukan kosakata yang baik, sehingga untuk bicara yang baik itu aneh. Makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik. Jadi kalau ada orang preman kumpul, terus yang satu bicara assalamualaikum akhi, heboh tuh satu preman, karena aneh, asing. Sama persis mata ketika digunakan melihat pada yang baik, lalu salah tempat melihat yang tak baik, itu begitu digunakan melihat yang baik lagi gelap, nggak bisa. Jadi melihat masjid nggak ada getaran, melihat orang mengaji tidak ada sentuhan, melihat perempuan berjilbab jadi anti, melihat laki-laki pakai gamis seperti melihat teroris misalnya.
Nah, ini menunjukkan pandangannya gelap karena selalu digunakan melihat hal-hal yang kurang baik. Ketika gelap ini ingin mendapatkan bimbingan kembali pada jalan yang baik, maka dia membutuhkan cahaya disebut dengan nur. Dan tidak ada dalam acuan kehidupan kita satu hal bimbingan untuk mendapatkan nur kecuali sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan menyebut dirinya dengan sumber nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Ketika Anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna, mendampingi, memerhatikan, menyayangi, maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali namanya. Karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya, karena orang tua memerhatikan, menyayangi, mendampingi walaupun sifatnya terbatas. Guru kenapa disebut dengan wali? Wali murid, karena guru peduli dengan siswanya. Karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya. Cuman datang sekedar mengajar, formalitas datang ke sekolah, mengajar dan pulang, tak peduli dengan keadaan anaknya, dia tak layak disebut dengan wali. Jika Anda ingin mendapatkan wali yang sejati, mengembalikan pada cahaya, maka sumbernya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menyampaikan langsung dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Anda kalau butuh bimbingan, kembalikan kepada Allah. Ingin butuh petunjuk, kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan lisan supaya bertutur yang baik, bagaimana mengembalikan mata supaya memandang yang baik, sehingga muncul nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita yang membimbing tubuh untuk beraktivitas pada hal-hal yang baik. Maka kembalikan kepada Allah. Nah, sumber untuk mendapatkan semua petunjuk Allah itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna, disampaikan kepada umat untuk mendidik keluar dari kegelapan menuju cahaya-cahaya kebaikan. Karena itu Nabi memberikan garansi dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, seperti sering saya sampaikan, dari Abu Abdurrahman As-Sulami tersambung kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara Anda adalah orang yang mau mengaji Al-Quran, mempelajarinya, lantas mengamalkan itu dalam kehidupan. Maka garansinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan bukti yang sangat spesifik. Saya sering ilustrasikan Al-Quran bukan diturunkan di Romawi pada masanya yang sudah maju, bukan diturunkan di Persia yang sudah punya peradaban, tapi diturunkan di satu umat yang tidak punya peradaban, tidak punya etika yang sempurna, tidak punya pengetahuan yang mendalam, tertinggal jauh, sehingga disebut dengan jahiliyah. Sehingga sering saya katakan semua aspek kriminal itu komplit, semua ada di situ. Pezina, pemabuk, pembunuh, begal, itu profesional semua. Dan tiap hari, setiap detik tidak ada kehidupan jahiliyah kecuali dengan maksiat. Allah tidak turunkan tongkatnya Nabi Musa di era itu, tidak juga menurunkan mukjizat Nabi Isa pada saat itu, tapi Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan pesan pada manusia setelahnya. Apa yang terjadi? Para pemabuk itu berubah menjadi orang-orang terbaik yang gemar menunaikan salat. Para pezina berubah jadi orang-orang terbaik yang benar, yang gemar kemudian untuk menjadi dermawan. Dia suka memberi, dia suka berbagi, dan semua berubah sehingga naik status dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang tadinya ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf berubah sekarang ta'muruna bil ma'ruf. Setelah turun Quran, hobinya pada ma'ruf, kebaikan, dan menjauh dari segala kemungkaran. Di sekarang hobinya yang ma'ruf, yang mungkar ditinggalkan. Itulah keindahan Al-Quran. Karena itulah saya ingin mengajak kita semua, khususnya di bulan yang mulia Rajab ini, ketika Allah menurunkan satu ayat langsung untuk memuliakan bulan-bulan hurum yang 4, ya,
Dzulqa'dah thalatha mutawaliyat. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na qala inna az-zamana qad istadara ka hay'ati, ya, ka hay'atihi, sungguh zaman itu akan berputar seperti awal mulanya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, sejak Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi sudah diatur. Setahun ada 12 bulan, ya. Dari setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Minha arba'atun hurum, thalatha mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram pertama, Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar, ya, yang terletak baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan ke-6 dengan ke-8. Bulan yang ke-7 bulan Rajab masuk bulan Hurum. Kaidah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau sudah masuk bulan Hurum, terutama Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, maka kaidah Qurannya surah 9 ayat ke-36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat lengkapnya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, keluar dari kezaliman, evaluasi diri. Ayo, sekarang sudah masuk tanggal 17, dan Rajab disebut oleh para ulama sebagai pembuka bulan-bulan baik. Sya'ban baik, karena itu Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban, ya, banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, saya tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulannya kecuali di Ramadan, dan memperbanyak puasa sunnah kecuali di Sya'ban. Ramadan bulan mulia 9-nya, Syawal bulan istimewa 10-nya, Dzulqa'dah bulan Hurum, Dzulhijjah bulan haji istimewa, Al-Muharram istimewa masuk bulan Hurum. Bayangkan 6 bulan berurutan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Apa bulan pembukanya? Rajab. Karena itu disebutkan oleh para ulama, Rajab miftahu kulla syuhuril khair. Rajab pembuka semua bulan-bulan yang baik. Ada yang menyebutkan ini bulan pemanasan, warming up. Ya, jadi kalau pemanasannya nggak bagus, maka nanti perjuangannya nggak akan maksimal. Kalau pemanasannya nggak bagus, pertandingan Ramadannya itu nggak akan pernah sampai. Kalau pemanasannya nggak bagus, kalah 3-2. Tuh. Yang bagi suka nonton bola itu saya nggak terlalu suka, ya. Ya, cuma saya sering baca kadang-kadang. Baik, jadi karena itu mari kita evaluasi diri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diberkahi di bulan ini untuk mengerjakan banyak yang baik-baik. Mari kita mulai bahasan kita, dan ini bagian dari ikhtiar kita dengan izin Allah untuk memperbaiki diri, yaitu menggali nilai-nilai Al-Quran, supaya dengan izin Allah mudah-mudahan jadi khairu ummah, atau paling tidak wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada Al-Quran, pembahasan surah Al-Baqarah, dan pertemuan lalu saya sudah berikan pengantarnya. Untuk awal jumpa ini, saya akan gunakan dulu kitab Tafsirul Wasit, ya, karena Syekh Muhammad Tantawi rahimahullah. Ya, saya gunakan dulu yang ini karena saya pernah belajar langsung kepada penulisnya, sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam memahami satu tafsiran ayat Al-Quran. Dan beliau bersanad, ya, karena saya ingin menghormati guru saya, syekh saya, dan diberikan hadiah setelah kami belajar. Beliau Syekh Al-Azhar, ya, sebelum yang sekarang. Saya tak pernah belajar formal di Al-Azhar, tapi saya mengaji tafsir pada Syekh Al-Azhar, dan mendapatkan tafsir ini saat selesai dan pulang kemudian ke tanah air, lantas kembali ke Tripoli. Jadi saya untuk menghormati guru, saya gunakan dulu yang ini, dan ini tafsir menurut saya sangat baik, karena menghimpun referensi dari kitab-kitab tafsir yang lain, ya, kemudian dihimpun menjadi satu dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami oleh kita. Ini gampang sekali, bahasanya ringan. Kalau nggak percaya, nanti mungkin antum bisa baca, saya kopikan. Masih asli bahasa Arab. Ya. Ini ringan insya Allah. Nanti di pertengahan-pertengahan saya tunjukkan lagi kitab-kitab lain supaya memperkaya wawasan kita dan referensi kajian kita insyaallah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah.
Kita telah bahas di pertemuan yang lalu bahwa ini surah yang menduduki urutan kedua di dalam mushaf Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah merupakan surah terpanjang ayatnya yang tertuliskan di dalam mushaf, dibacakan di lisan kita, terdiri dari 286 ayat. Al-Baqarah juga merupakan surah yang sangat istimewa. Bahkan akhir surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Baqarah di ayat ke-281 itu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah hampir seluruh ayat-ayatnya, umumnya sebagian besar sepakati oleh para ulama diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebagian besar ayatnya turun di masa-masa awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah memiliki keistimewaan yang kalau dibacakan setan bisa pergi menjauh. Bahkan Nabi memberikan garansi dalam hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis, baik Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, seperti dibacakan di pekan yang lalu. Anda bacakan di siang hari, setan tak datang dalam 3 hari. Anda bacakan di malam hari, setan tak datang dalam 3 malam jika dibacakan dengan benar. Dan di antara keistimewaan surah Al-Baqarah, apa yang belum kita bacakan kita lengkapi saat ini, lalu kita masuk ke dalam bagian-bagian terpentingnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i serta Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sanadnya tersambung kepada sahabi jalil, sahabat mulia Abu Hurairah. Saya pernah terangkan di awal jumpa-jumpa kita, Abu Hurairah ini bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman. Ya, nama aslinya siapa? Abdurrahman. Itu nama muslimnya. Ya, karena beliau asalnya belum Islam, namanya Abdus Syams. Ya, siapa namanya? Abdus Syams. Jadi nama awalnya itu Abdus Syams. Abdun itu hamba, Syams itu matahari. Hamba matahari, nggak pakai bu. Oh, hambanya matahari. Nah, ini Abdus Syams. Ya, dia dari Persia, Majusi. Kemudian dia mencari hakikat kebenaran. Nah, kemudian pindah ke Kristen. Belum menemukan dalam versi beliau pemahamannya, yang merasakan kegelisahan, mencari lagi, dapat info ada seorang mengaku nabi di Madinah. Maka datanglah kemudian ke Madinah di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, maka datang beliau ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya, masya Allah, karismanya, kemuliaannya, tatapannya, keindahannya. Anda melihat di mimpi saja sudah kagum, apalagi melihat aslinya. Makanya aneh kalau ada umat Nabi Muhammad SAW nggak rindu sama Rasulullah, aneh. Nggak mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah, itu ajaib, aneh itu. Ya, makanya sahabat mulia ini begitu melihat Nabi saja, mendengar tutur katanya, melihat karismanya, langsung berucap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itu berdakwah dengan akhlak itu terkadang lebih efektif dibandingkan dengan kata-kata. Ya, ayo praktekkan. Kita ini semua ini dai semua. Dai itu sifat umum. Anda karyawan di kantor, jadi muslim yang baik, dakwah dengan akhlak Anda. Jujur, jangan korupsi, berkata yang baik, berbagi pada kebaikan. Dapat gaji bisa berbagi dengan teman, bagi. Ada kawan kesulitan, bantu. Ya, walaupun itu non muslim, katakan, bagi. Kamu kok baik sekali. Katakan Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi. Nabi Muhammad yang menunjukkan saya untuk bersikap seperti ini. Itu bagian dari praktek keislaman. Ya, tak perlu Anda kemudian jadi ustadz ke masjid langsung ceramah misalnya. Ya, gantian. Ada yang bertugas menyampaikan dengan kata-kata, tapi semua kita punya kewajiban berdakwah dengan akhlak yang sempurna. Ya, alhamdulillah. Siapapun kita, antum siswa, silahkan di kampus berdakwah dengan akhlak yang mulia. Jangan nyontek, belajar yang sungguh-sungguh, duduk paling depan saat belajar. Waktunya kuliah-kuliah, waktu ujian-ujian, minggu tenang ya tenang aja. Nah, ini kok minggu tenang jadi pada sibuk belajar.
Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waktunya belajar bermain-main, waktunya mau ujian, kok malah sibuk belajar. Itu zalim namanya. Sehingga muncullah percepatan kilat itu. Ya, SKS itu. Ya, sistem kebut. Sekarang bukan semalam lagi, sejam. Pinjam fotokopian teman sejam sebelum ujian. Mana pelakunya itu? Nah, itu tempatkan pada tempatnya dakwah yang baik. Masuk Islamlah beliau, saat masuk Islam berganti nama menjadi Abdurrahman, bapaknya namanya Sahar, sehingga dikenal dengan Abdurrahman bin Sahar. Nah, ini fikih. Fikihnya apa? Kalau ada sebelum muslim namanya terasa kurang baik, misalnya menunjuk pada sesuatu bahkan yang dilarang, itu boleh ganti nama pada nama yang baik. Ada nama yang haram hukumnya diberi nama dengan nama itu, langsung harus ganti. Ya, misal nama-nama yang langsung bersentuhan dengan nilai kemusyrikan, kayak tadi Abdus Syams, ganti hambanya matahari, ganti Abdullah, ganti Abdurrahman, ya, ganti langsung Abdurrahim. Nama-nama yang haram lagi misalnya nama-nama setan. Coba dicek itu, barangkali ada satu di antara sekian nama ada kemiripan, ganti langsung malam ini. Ya, khinzib, setan masjid, setan godain orang sholat. Ya, walhan, setan wudu. Dasim, setan rumah. Ya, itu yang paling populer itu. Ya. Di banyak itu ganti. Kemudian ada yang makruh, nama-nama yang tidak secara langsung dibenci, tapi bisa merendahkan martabat dalam kehidupan. Antum senang misalnya tokoh tertentu, diberi nama anak anda dengan tokoh itu, tapi boleh jadi ketika dia tumbuh dewasa orang bisa merendahkannya. Misal antum senang seorang komedian atau pelawak tertentu, jadi favorit antum, diberi nama anaknya dengan nama pelawak itu. Begitu tumbuh dewasa, akhirnya muncullah kemudian cemoohan dari kawan-kawannya. Hanya anak anda yang seharusnya serius masuk jurusan fisika, cuma nama anaknya anak komedi, ya kan? Kan jadi nggak nyaman. Nah, itu makruh hukumnya. Cari nama-nama yang baik. Atau nama yang bisa menghambat takdir, itu pun ganti. Ya. Karena itu Nabi mengatakan nama bagian dari doa, sedangkan doa bagian dari ibadah. Jadi memberi nama itu bagian ibadah. Itu ada di Quran, salah satunya isyaratnya surah ketiga Ali Imran di ayat ke-36. Bahkan sejak dalam kandungan ayat 35-nya, itu ibu bapak sudah harus memilihkan nama terbaik sesuai harapannya. Caranya begini, berdoa dulu anaknya mau jadi apa, arahkan dari kecil, ya, bahkan sebelum dia lahir. Misal anak pertama mau dekat dengan Al-Quran, ya, mohon minta sama Allah. Makanya diajarkan oleh Hannah, istrinya Imran, itu selalu berdoa, perbanyak doanya, perbanyak. Aku ingin anakku yang ini dekat dengan Allah, aku ingin dia terjauh dari maksiat, minta sama Allah. Sehingga bahkan saking pengennya bernazar, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Doa. Lalu diberi nama sesuai dengan harapan itu. Makanya diberi nama dengan Maryam. Maryam itu di lisan orang-orang pada saat itu maknanya perempuan yang terjaga, perempuan yang taat, perempuan yang menjauh dari maksiat. Jadi diberi nama sesuai harapan anda. Anda apa pengennya anak pertama ini? Ahli Quran. Beri nama dia Muhammad Ahlul Quran, Abdurrahman Hamilul Quran misalnya, beri nama. Ya, anak kedua pengen apa? Ahli hadis. Ya, misalnya siapa? Amali, misalnya Husnul Hadis, Amali Mustafa Nabi, ya, Muhammad Ahlul Hadis. Ya. Anak ketiga ahli fiqih misalnya, beri nama Abdurrahman Faqihul Quran, Abdurrahman Faqihul Islam, beri nama. Ya, setelah itu pilih guru yang baik, seperti Imran memilih Zakaria. Cari orang soleh, dampingi anak anda dari sejak kecil, bimbing. Tempatkan tempat yang baik, bikin mihrab, jadi sesuai dengan harapan anda. Ya, kalau di rumah ada ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, lengkap. Begitu punya masalah, tanya kakak ayatnya apa. Oh, ayah surah sekian, ayat sekian. Di mushaf posisi paling kanan, sebelah atas agak ke pojok. Hadisnya apa? Adiknya langsung bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat di Mu'jam keda wa keda, selesai. Lu hukum fikihnya apa? Si bungsu langsung nyeletuk. Qala al-Imam Abu Hanifah, qala Imam Malik, qala al-Imam Syafi'i, qala Imam Ahmad. Sudah. Pengajian kosong. Di rumah lengkap semua. Begitu caranya. Maka berganti nama menjadi Abdurrahman bin Sahar. Bapaknya Sahar. Jangan nisbatkan kepada yang lain kecuali kepada
bapak biologisnya, kecuali dalam kasus tertentu. Baik, masuk Islam, ini saya perlu tekankan dulu sebelum saya bacakan hadisnya. Masih ingat tadi Abdurrahman bin Sahar masuk Islam ke berapa tahun hijrah? 7. Ya. Berarti 3 tahun sebelum Nabi wafat. Karena Nabi bertugas di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena itu, satu yang jadi keteladanan dari sahabat Abdurrahman bin Sahar ini mengikuti sunnah para sahabat sebelumnya. Apa di antara sunnahnya? Perhatikan cara berpikir salafus saleh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'ah. Jadi kalau ada satu orang masuk Islam dan keduluan oleh yang lainnya, maka cara pandangnya bagaimana menyusul sahabat yang sudah duluan ini. Jadi bukan santai-santai. Makanya ketika Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sahar masuk kemudian Islam, ini merasa ini yang benar, saya kemana aja selama ini, dan merasa tertinggal dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali dan yang lainnya ridwanullah alaihim jami'ah. Karena merasa tertinggal, dijadikanlah orang soleh ini sebagai kompetitor, dikejar. Jadi begitu caranya kalau ingin soleh, jadikan kompetitornya ukuran itu orang soleh lagi. Kalau yang dijadikan orang biasa-biasa, nggak akan naik-naik antum levelnya. Makanya Nabi pernah mengatakan la hasada illa fisnatain, sebagai contoh, nggak boleh antum iri hati, dengki, kecuali pada 2 kondisi. Dan ini pun tidak disebut dengan hasad, namanya ghibthah. Satu, rajulun atahullahu al-Qur'ana, ya, seorang yang diberikan oleh Allah anugerah Al-Quran, hafal Quran, paham Quran, bagus bacaan Qurannya, maka dia mengamalkannya, membacanya, mengamalkan sholat dengan itu. Ana al-lailu atrafan nahar, siang dan malam. Ada anak 4 tahun mata buta, antum 40 tahun, dia 4 tahun hafal Quran, bacaannya sempurna. Anda 40 tahun baca aja belum sempurna. Lantas Anda ingin hijrah, ingin lebih baik, ingin merubah diri Anda, maka jadikan dia sebagai tujuan kompetitor Anda. Jadikan dia di depan Anda. Saya mesti nyusul anak ini, malu saya di hadapan Allah kalau dihisab. Jadikan dia. Nah, itu bagian yang kedua dari peristiwa ini. Bagaimana kalau ingin kita berubah lebih baik, maka jadikan teladan kita orang terbaik yang mampu kita dapati, kemudian ikuti jalannya. Paham sampai sini? Nah, maka Abu Hurairah ini melihat persepsi sahabat Abu Bakar rajin ke ta'lim, Umar rajin ta'lim. Cuma mereka ini karena sudah banyak dan lama dengan Nabi, melekat sepanjang hidup mereka, ya, bahkan masuk Islam lebih awal, akhirnya apa yang terjadi? Bimbingan lebih komplit. Ya, nggak semua waktu bisa datang ke ta'lim Nabi. Sela-sela sibuk datang. Abu Bakar itu kan pebisnis, Umar punya aktivitas, di sela-sela sibuk datang, yang lainnya beraktivitas, tapi bimbingan Nabi sudah melekat dalam kehidupannya. Maka Abdurrahman bin Sahar berbeda. Karena saya sudah tertinggal, maka jamnya saya tambah. Abu Bakar 4 jam bersama Nabi, saya 8 jam bersama Rasulullah. Umar 8 jam, saya 16 jam. Ali 16 jam, saya lebih banyak daripada itu. Kalau perlu 24 jam saya tunggu depan rumahnya. Karena itu sahabat Abdurrahman bin Sahar disebutkan dalam riwayat seringkali menunggu Nabi tepat di depan pintu rumah Nabi. Jadi kalau yang lain sudah datang di majlis Nabi menunggu Nabi di waktu-waktu tertentu, saya bahkan pengen tahu sejak keluar rumahnya bagaimana cara Nabi melangkah, bagaimana cara Nabi menengok, bagaimana cara Nabi bertutur, bagaimana cara Nabi bersalaman, bagaimana cara Nabi mengerjakan segala hal dalam kehidupannya. Karena sisa hidupnya digunakan untuk mencari petunjuk-petunjuk Nabi. Karena itu tidak heran walaupun masanya cuma 3 tahun bersama Nabi kurang lebih, tapi mampu menghimpun hadis Nabi lebih banyak dari sahabat-sahabat lainnya. Kurang lebih 7.000 hadis dihafalkan oleh beliau. Ya, sahabat Abdurrahman bin Sahar. Kalau ada orang membenci sahabat mulia ini sampai kemudian menjelek-jelekannya, padahal Nabi mengagungkan sahabat ini, maksudnya menghormatinya, ada sebagian berkata begini, bagaimana Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar ini, maaf sekali, bisa lebih banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, padahal mereka lebih dulu masuk Islam. Maka jawabannya yang paling mudah seperti ini, walaupun mereka lebih dulu masuk Islam, tapi tidak semua waktunya disertakan dengan Nabi SAW. Sedangkan sahabat Abdurrahman bin Sahar, sisa hidupnya memang digunakan untuk terus menempel kepada Nabi. Ilustrasi gampangnya begini, ada anak 5 tahun bisa hafal Quran, Anda 50 tahun belum hafal. Apa penyebabnya? Padahal usia Anda lebih banyak dari anak itu.
Karena boleh jadi waktu anak itu lebih banyak digunakan untuk Al-Quran dibandingkan yang 50 tahun tadi. Paham sampai sini? Baik. 2, 3. Nah, jadi pelajaran yang kedua, kalau merasa Anda kurang pernah di masa lalu, maka susul dengan meningkatkan banyak kebaikan. Jangan yang standar lagi. Jadi kalau orang biasa malamnya tidur, Anda bangun. Orang biasa siangnya makan, ya Anda puasa. Susul orang-orang dulu. Perbanyak zikirnya kepada Allah. Yang ketiga, ketika mendapatkan pelajaran dari Nabi, itu tidak menunda untuk mempraktekkan apa yang didapatkan. Jadi begitu diajarkan, praktekkan. Begitu diajarkan, praktekkan. Itu sahabat Abdurrahman bin Sa'ar. Sampai satu kali Nabi pernah menyampaikan isyarat untuk bersikap lembut bahkan pada binatang. Pulang-pulang dari ta'lim Nabi, kurang lebih menemukan anak kucing kecil. Kucing itu ada 2 jenis. Kalau kucing rumahan dia disebut dengan kittun. Kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty. Ya, kalau dipanggil jadi Hello Kitty. Makanya dia kucing rumahan, bisa jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya. Nah, betul, kitty itu dari bahasa Arab. Ya, kittun. Ya. Kalau dia kucing liar, maka dia disebut dengan hurratun. Hurrah. Ingat ada ha kecil, ada ha. Beda. Ya, makhrajnya pun lain. Ya. Ha sama dengan ain, wastal halaq di sini. Ha sama dengan hamzah di sini. Ya, adnal halaq, dekat kepada jauf yang paling bawah. A dan ha. Kalau ha kecil, hurratun artinya bebas. Bebas. Alhamdulillah saya bebas, ana huralan. Hurrun. Hurratun sifatnya. Kalau ha besar, hurratun hurrah. Ini namanya kucing liar. Alhamdulillah ana hurrah, ente kucing. Ini kucing liar. Anak kucing kecil. Anak kucing pasti kecil. Anak kucing liar, maka jadikan bentuk tasghir. Fu'ailun. Rumus ilmu sarafnya fu'ailun, maka taknya muncul di akhir menjadi hurairatun, hurairah. Nah, pulang-pulang menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, induk tak ada, maka dipraktekanlah petunjuk Nabi untuk menyayangi tadi. Diambil anak kucingnya, dirawat-rawat oleh beliau, bahkan malam dingin diselimuti, makan disuapi, kemana-mana tak ditinggalkan. Tak ada yang lebih sayang kepada anak kucing ini kecuali Abdurrahman bin Sa'ar ini. Seperti bapak nyayangin anaknya. Coba ada yang sekarang rapat bawa anak kucing. Ibu kumpul-kumpul ke taklim bawa anak kucing, jawabin anak kucing, nggak ada. Ini bawa kemana-mana. Sampai seketika kemudian jalan mau berpapasan dengan Nabi, jalan ke majlis Nabi, ini anak kucing kecil ini masukkan, ada riwayat menyebutkan ke dalam bagian jubahnya di kantongnya. Begitu berpapasan dengan Nabi, keluar kepala anak kucing ini mengeong. Kata Nabi, disebut anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Nah, jadi kalau ada orang yang sayang pada anak kucing, nggak ada yang sayang seperti kamu, seperti bapak sayang pada anaknya. Jelas ya? Jadi Abu Hurairah. Jadi nggak ada saingan tuh sampai dengan hari kiamat. Ya, Abu Hurairah. Ummu Hurairah belum ada. Silakan kalau ibu berminat. Nah, maka kalau anda mendengar kata Abu Hurairah, jangan hanya sekedar ingat kisah anak kucing kecilnya. Tapi ingat bagaimana semangat beliau mempraktekkan petunjuk Nabi, baru mendengar, amalkan. Mendengar, amalkan. Begitulah sikap seorang mukmin yang sejati. Jadi kalau anda mendengar hadis Nabi dibacakan dalam khutbah Jumat, sebentar. Dalam khutbah Jumat, dalam ta'lim, dalam apapun termasuk pembuka ta'lim. Ittaqillaha haitsuma kunta, tingkatkan takwamu kepada Allah, praktekkan. Tingkatkan salat malammu, praktekkan. Tingkatkan bacaan Quranmu, praktekkan. Jangan tunggu besok, karena kita berlomba dengan kematian. Harap-harap jadi soleh esok hari, ternyata malam nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu di bagian mana kita kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, dari 7.000 hadis kurang lebih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang mulia ini, dengan segala semangatnya, satu di antara itu, ini yang dihadirkan di kitab ini. Setiap dibacakan, pahala mengalir untuk beliau. Berapa ribu orang mendapatkan bagian dari hadis ini, dan berapa banyak pahala beliau dapatkan. Nah, apa bunyi hadisnya?
nanti kita bacakan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jemaah sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengajak untuk kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, semoga malam hari ini diberikan kekuatan hidayah oleh Allah untuk bersyahadat. Yang sakit semoga disembuhkan. Ya, ketua DKM yang baru juga diuji oleh Allah dengan penyakit dan beliau orang baik. Saya kemarin sempat juga ke rumah sakit menengok beliau dan beliau orang baik. Ya, saya bersaksi beliau orang baik. DKM sebelumnya juga sangat baik dan mudah-mudahan seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Kita bacakan riwayatnya, saya mohon izin bacakan kitabnya. Ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dzaw 'adadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan utusan dan mereka itu beragam. Jadi ada utusan yang akan dikirim serombongan. Rombongannya itu beragam. Ada yang tua, ada yang muda, dan variasi hafalan Qur'annya berbeda-beda. Ini sangat menarik. Fastaqra'a kullu wahidin minhum amma ma'ahu minal Qur'an. Maka sebelum berangkat, setiap satu orang dari para utusan itu membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hafalan Qur'annya. Nah, ini sangat menarik ini. Nabi mau ngutus diplomat untuk bertugas. Tes pertamanya Al-Qur'an. Ya, ini yang menjadi bagian dari sunnah. Kalau tempatnya memang sudah muslim, misalnya khusus gitu baik, maka tes pertama untuk menunjukkan kebaikan itu Quran. Seperti di Aceh misalnya, itu punya otonomi daerah khusus ya. Hukumnya pun punya hukum khusus. Kalau ada misalnya pengangkatan pejabat atau tes tertentu, di tes Quran pertama kali, itu bagian dari sunnah. Ya, kita support dalam nilai-nilai kebaikannya karena punya undang-undang sendirinya khusus dia, otonomi daerahnya. Nah, jangan sensi juga. Kalau Anda ingin masuk ke rumah orang, maka pelajari aturan rumahnya. Jangan rumah Anda dipakai untuk digunakan aturan di rumah orang lain. Itu berbeda. Aturan kenegaraan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jangan bawa-bawa aturan untuk kenegaraan di luar ya aturan-aturan kebangsaan kita. Di Indonesia ada 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang punya kekhususan untuk menghargai bagian kekhususan itu. Maka ketika diberikan oleh pemerintah kita dihormati. Aceh mendapatkan status penghormatan itu yang memiliki undang-undang khusus di dalamnya. Di antaranya apa? Ya, di antaranya pemberlakuan syariat Islam bagi orang-orang Islam. Ketika diangkat misalnya menjadi pejabat tertentu atau dikhususkan pada hal tertentu, maka di antara ketentuannya bisa baca Quran misalnya. Itu dasar. Ya, kita pun hormati daerah lain yang diberikan status khusus misalnya. Ya, Jogja punya status khusus. Ya, berapa yang lain punya kekhususan, hormati sehingga muncul harmoni dalam kehidupan. Dan itu dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2 itu. Itu yang dimaksud toleransi dalam kebangsaan. Jelas ya? Nah, jadi jangan terpecah belah. Cintai negara kita, cintai bangsa kita dengan menjaga nilai-nilainya yang baik. Hanya saya ingin bicara apa yang dikerjakan di Aceh itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, Anda juga bisa praktekkan dalam nilai-nilai keislaman. Misal, ya, pemilihan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ukurannya Al-Quran dulu misal. Ya, bisa baca enggak? Nah, jangan sampai di DKM nggak bisa baca Quran misalnya. Ya. Nanti kan kalau orang nggak datang, imam nggak ada, yang mimpin siapa? Ya, nah, bisa
ukuran untuk suami akhwat yang mau menikah boleh. Awas, hati-hati antum. Hati-hati. Boleh bu, ibu calon ibu mertua Quran dulu misalnya, kan jadi imam dia. Makanya suami kan disebut imam. Ya, rijal itu kan qawwam, sifat rumah tangganya qawwam, sifat ibadahnya imam. An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, awas, hati-hati itu. Laki-laki itu kata Allah kami tetapkan sebagai qawwam. Di sifat rumah tangganya dia pelindung, pengayom, diberikan kemampuan untuk mencari nafkah. Bahkan setelahnya ada sifat salihah untuk istri, fasalihatu. Kenapa didahului oleh pemimpin yang baik? Karena kalau istri ingin jadi salihah mesti berasal dari suami yang baik juga. Ya, ini berpartner di sini. Jadi boleh kalau ibu misalnya ingin seleksi calon menantu, mulai dari Quran misalnya. Ya, tanya dulu, nama siapa dek? Saya Anas bu, baca surat An-Nas. Bagus gak tuh bacanya? Ada yang kedua siapa? Ya, saya Torik bu, ya, baca At-Torik. Bagus. Yang ketiga udah pucat dia. Ya. Adek kenapa? Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Ya Muhammad Yusuf Ibrahim. Waduh. Udah bingung dia. Tapi nggak hilang akal. Cuma panggilan sehari-hari tante kulhu. Dah. Kita terusin dulu sebentar. Maka setiap utusan itu, diplomat-diplomat yang akan dikirim ini, itu diperiksa bacaan Qurannya. Hafalannya. Fa'ata 'ala rajulin min man ahdatsahum sinna. Kemudian tiba giliran anak paling muda. Yang muda ini. Ini sangat menarik Pak, Ibu. Di diplomatnya ini ada yang senior, yang tua, yang bagus juga, yang siap-siap, bahasa bagus, cuma Quran yang jadi patokan. Ada anak muda yang paling junior, presentasi Quran di hadapan Nabi, faqala, maka Nabi berkata kepada anak ini, bertanya, ma'aka ya fulan, kamu hafal surah apa? Ya, hafal surah apa? Apa jawabannya? Faqala, maka anak itu berkata, ma'i kadza wa kadza wa suratil Baqarah. Saya hafal beberapa surah Al-Quran, surah ini, dan surah Al-Baqarah. Jadi dia belum hafal 30 juz. Karena memang Quran belum turun 30 juz pada saat itu. Ya. Jadi baru surat ini, surat ini, surat ini. Dia katakan saya hafal surat ini dan Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Faqala ama'aka suratil Baqarah. Benar kamu hafal Al-Baqarah, kata Nabi. Qala, dia berkata, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya hafal Al-Baqarah." Apa jawab Nabi? Qala idhhab fa anta amiruhum. Sekarang semua utusan berangkat. Saya utus kalian semua dan pemimpinnya yang muda ini yang hafal Al-Baqarah. Saya ingin katakan kepada Anda, ya, bagaimana istimewanya surah Al-Baqarah sampai utusan penting pun yang diutus oleh Nabi, pemimpinnya anak muda yang hafal Al-Baqarah. Saking istimewanya Al-Baqarah ini. Saya teruskan dulu. Faqala rajulun ya min asyrafihim, maka di kalangan mereka yang paling berpengaruh, yang punya karisma, mungkin yang pengetahuannya agak luas, ya, yang punya pengalaman, punya karisma, berkata, wallahi ma mana'ani an ata'allama surat al-Baqarah illa anni khasyitu alla aquma biha. Tuh, harus selalu ada alasan gitu kan. Jadi ini bagus di kisahnya, ya. Jadi yang senior, yang punya wawasan luas, ini kan yang ditunjuk yang muda. Nanti apa alasannya kalau orang protes nih? Ya. Harus ada celah di situ untuk menjelaskan. Maka yang senior ini berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pun pengen juga sebetulnya hafal Al-Baqarah. Cuma saya khawatir kalau saya banyak menghafalkan, saya tak mampu mengamalkannya." Cerdas ya? Cerdas. Ini persis kejadian yang saya alami pula saat saya masuk seleksi, ya, di salah satu kampus, diuji seorang dosen dari Al-Azhar, dari Mesir, tapi bukan untuk masuk Al-Azhar, seorang dosen dari Mesir. Ujiannya mirip seperti ini. Saya waktu itu berkata sewajarnya saja, ya, kam hafidna minal Quran, berapa banyak Quran yang sudah kamu hafalkan? Qalil, sedikit, saya bilang.
Ya, sedikit itu saya mengambil kalimat dari firman Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu enggak diberi ilmu kecuali sedikit. Kenapa cuma sedikit katanya? Saya katakan, saya takut kalau menghafal banyak, saya nggak bisa ngamalkan. Maka apa jawab Syekh itu? Persis seperti Nabi mengajarkannya. Kata Syekh itu, jika engkau mampu menghafalkannya, fa idza hafidhta falaka ajrun. Kamu dapat pahala. Fa idza amilta falaka ujur. Tapi kalau kamu amalkan, pahala lebih banyak lagi. Daripada kamu nggak hafalkan sama sekali, mendingan hafalin aja dulu, minimal dapat pahala. Kalau mampu mengamalkan, lebih banyak lagi. Maka saya ketika baca kisah ini teringat kembali pada bagian tadi. Maka jangan jadikan alasan tak mampu mengamalkan memberhentikan Anda untuk menghafalkannya. Jelas? Nah, apa kalimat Nabi-nya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wa ta'allamuhu." Kamu baca Al-Qur'an dan pelajari. Fa inna mathal Al-Qur'an liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamathali jarabin aw qayyin aw aghlaqa 'ala miskin. Allahu akbar. Ya, mengamalkan nanti, yang penting belajar baca dulu. Jadi ada 3 tahapan. Ya, baca dulu, belajar dulu yang benar, hafalkan. Lalu setelah itu amalkan. Ya, amalkan. Untuk mengamalkan ini tidak harus langsung hafal dulu. Anda baca, tahu isinya, amalkan. Di tahapannya itu baca, kemudian pelajari. Setelah itu mau dihafalkan silakan, mau diamalkan silakan. Jelas ya? Baru baca aja dapat pahala. Orang ini berkata, saya ingin menghafalkannya, takut tak mampu mengamalkan. Nabi menurunkan levelnya dari hafalan ke bacaan. Jangankan hafal, kalau bahasa bebasnya begini, jangankan hafal, baca pun sudah dapat pahala. Jadi kalau Anda ingin mulai menghafal, mulai belajar baca. Jelas ya? Tapi kalau Anda belum mampu membaca pun, ya jangan halangi diri Anda untuk menghafal dengan cara belajar baca dulu. Jangan ngeles begini, aduh kayaknya saya nggak bisa menghafal deh, turunkan levelnya. Masa baca aja nggak bisa? Minimal punya hujjah di hadapan Allah. Kenapa fulan kau tidak menghafal Al-Quran? Anda bisa berkata, ya Allah, saya sudah belajar sejak mulai membacanya sampai penghujung usia saya. Kalau itu belum mampu mendapatkan ridhamu ya Allah, maka mohon dengan rahmatmu, anugerahkan kepada saya syafaatmu. Jadi kalau Anda nggak berusaha, jadi berhadapan dengan Allahnya bagaimana nanti? Apa hujah yang akan disebutkan di hadapan Allah? Minimal kita sudah membaca, minimal berusaha sehingga ketika dihisab itu bisa ringan. Minimal ada harta itu sudah pernah digunakan untuk zakat, pernah sedekah, sehingga dihisabnya ringan. Itu yang bisa mengurangi hisab ketika rumah Anda semakin mewah, kendaraan semakin banyak, baju semakin melimpah. Minimal hisabnya bisa diringankan dengan perjuangan Anda menyebutkan amal soleh Anda. Minimal Anda pernah berusaha bangun malam. Ya fulan, kenapa engkau nggak tahajud? Saya sudah berusaha ya Allah, doa sudah, memohon sudah, bangun pun sudah malam, cuman memang ngantuk ya Allah. Dibuka filenya, usahanya dilihat, ada niatnya. Beruntungnya kita itu kan hisabnya ada pada niat. Ya, hadis Nabi-nya jelas. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Beruntungnya kita di situ. Ya, tapi niat bukan keinginan. Kalau keinginan semua ingin. Ingin berhaji, ingin semua. Tapi tidak setiap yang beringin itu punya tekad. Makanya ingin disebut iradah, tekad disebut azam. Tekad saya tahun depan. Tapi tidak setiap yang punya tekad punya niat. Usaha yang menyertai dari tekad yang setelah dihadirkan itu. Usahanya apa? Nabung. Makanya kalau niat pengen haji, nabung dari sekarang. Tidak cukup dengan amin. Ya, semoga tahun depan bisa haji insyaallah. Tuh, nggak cukup dengan amin. Nabung. Ikhtiar. Kalau pengen tahajud nggak bisa cukup dengan amin. Ya. Ikhtiar, siapkan, maksimalkan kita. Demikian kata Nabi, kamu jangan ngeles karena tak mampu menghafalkan itu, takut untuk tak mampu mengamalkan, minimal menghafalkan pun ada pahalanya kata Nabi. Kamu jangan ngeles. Ya, jangankan menghafal, baca pun dapat pahala. Orang-orang yang punya kemampuan baca lantas memahami Al-Quran, dia diibaratkan kemudian lekat dengan misk, bau harum. Bahkan disebut penutup botol misk yang kalau dibuka harumnya keluar semua. Di ahli Quran itu wangi semua. Kalau bicara wangi, kalau menatap wangi, kalau jalan wangi. Wangi itu kan semerbak, bagus. Dan baunya wangi, miskin tuh baunya wangi. Di ahli Quran tuh kemana-mana tuh wangi gitu.
Disebutkan pun wangi. Ini gimana caranya orang nggak pernah lihat Anda, tapi kalau disebut Anda wangi, baik gitu. Coba sekarang Anda pengen disebutkan di langit, di dunia aja belum disebut baik, terus Anda pengen dikenal baik di langit. Bikin kebaikan dulu. Ibu-ibu jadikan dah buat anak-anaknya. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari, melahirkannya berjuang dengan kematian. Mesti ada kebanggaan, Bu. Di hari kiamat mesti ada kebanggaan. Minimal di dunia didik anak itu, sehingga ketika disebutkan anak itu jadi wangi, ibu dapat wanginya, bapak dapat wanginya. Seorang itu kalau sudah baik, maka Allah akan menyebutkan semua kebaikannya, dan semua setiap yang di lingkarannya akan ikut baik semua. Silahkan cek. Yang nggak pernah kenal Anda jadi kenal tuh. Itu tetangga saya katanya. Itu kawan saya. Itu teman saya. Itu sekampung saya. Jadi kebanggaan. Dan jadilah Anda bagian dari itu. Sudah jaminan dari Nabi SAW. Apa sumber pertamanya? Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan wangi dalam kehidupan. Kalau bukan dunia, dapatkan di akhirat kelak. Saya kemarin hari Sabtu setelah dari Tanah Kusir, saya berbincang dengan kawan. Allahu Akbar. Ya benarlah kata Nabi SAW, salah satunya jasad ahli Quran akan dijaga di alam kuburnya. Dia ada satu anak kecil. Ya kalau anak memang sudah kecil, perempuan. Dia usia sekitar 7 tahun, 7 ke 10 tahun. Di Arab sana, bukan di sini. Dia penghafal Quran. Wafat anak itu dalam keadaan penghafal Quran. Semoga Allah muliakan beliau dan keluarganya. Dijaga oleh Allah jasadnya di alam kuburnya, kan? Di samping orang-orang yang zalim. Jadi nggak ada pemakaman khusus itu, maka bercampur di situ. Ya, ada zalim dalam akidah berarti belum beriman, ada zalim dalam perbuatan maksiat dan sebagainya. Itu bapaknya terus-terusan mimpi. Mimpi anaknya minta, "Pak, pindahkan makam saya. Berisik di sini, pindahkan makam saya. Nggak kuat saya dengar orang disiksa terus-terusan. Nggak kuat. Jadi teriak sana, teriak sini. Wah, nanti deh kalau antum udah dikubur bisa terasa lah gitu ya. Atau kita nanti terasa sendiri. Ya, nanti banyak hal yang disebutkan dalam makanya ngaji yang betul. Persiapan, jangan cuma dunia disiapkan, persiapan ke alam kubur. Ayat-ayat kuburan tuh di Quran tuh lengkap. Antum bandingkan dengan kitab-kitab lain di muka bumi. Quran tuh sangat lengkap. Sampai ke kuburannya dibahas. Supaya punya persiapan. Kalau nggak percaya, kuburannya duluan. Anda akan kelihatan nanti. Ya kan nggak ada salahnya. Karena kita yakin nanti ketika kejadian kita siap. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak ada salahnya juga kok. Toh meninggal juga. Nggak bisa milih kok, wafat juga. Cuma kalau Anda benar belajar, nanti akan ketahuan apakah benar atau tidaknya, kita akan terasa. Sekarang iman dulu. Nanti kalau natap, ainul yakin. Kalau merasakan, hakul yakin. Cuman yang dirasakan itu apakah positif atau negatif. Maka anak ini berkata di mimpi bapaknya, "Tolong pindahkan saya, nggak kuat saya di sini." Karena berkali-kali terjadi, bukan sekali dua kali, dan itu dalam suasana yang baik. Kayak kalau antum mimpi yang aneh, bangun wudu dulu. Ya, salat kalau malam salat, niatkan tahajud, niatkan macam-macam, tidur lagi. Kalau mimpi lagi benar, 2 kali mimpi, 3 kali mimpi, itu petunjuk dari Allah. Ya, jelas ya. Tapi kalau sekali misalnya mimpi setelah itu nggak ada, setan ganggu. Ya, kalau pada yang negatif atau khayalan-khayalan yang mungkin ingin tercapai ke situ, tapi sebetulnya bukan. Maka bapaknya ini berinisiatif, diskusi dengan keluarganya, digali makam atau dipindahkan. Sudah dipilih tempatnya yang baik di pekuburan, ini kisah nyata. Ya, bukan kisah rekayasa. Sudah dipilih tempatnya, sudah siap dipindahkan, digalilah kuburan anak itu. Begitu digali, sudah 8 tahun lewat, Anda tahu apa yang terjadi? Jasadnya utuh. Tak hancur dimakan tanah. Ini kisah nyata. Dan sudah banyak kisah semacam ini. Jadi kalau tanda-tanda yang tertuliskan sudah nampak dalam kehidupan Anda, belum iman juga, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan petunjuk supaya kita beriman? Apa sih yang kurang yakin sampai kita kurang yakin dengan Allah? Nah, itu Quran. Nah, kenapa anak muda yang dipilih? Salah satunya kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan Al-Baqarah. Berkomentar Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi juz pertama halaman 102. Ya, qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, wa hadhihi suratu fadluha 'azim wa thawabuha jasim wa yuqalu laha fustatul Qur'an wa dzalika li'azmiha wa bahaiha wa kathratu ahkamiha wa mawa'idhuha. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah, banyak pahalanya dan keistimewaannya seperti disebutkan fustatul Quran. Ya,
bagian dari Quran yang sangat istimewa. Nah, jadi teman-teman sekalian, tapi saya mau kasih rahasia sebentar sebelum masuk ke dalam intinya. Kenapa anak muda ini yang dipilih? Karena dia paham Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu pembuka ayatnya dari ayat kedua sampai ayat 20 dijelaskan tentang karakter manusia, klasifikasi manusia. Nih ciri orang baik begini, 2 sampai 5. Kalau engkau menemukan yang ini, maka konsentrasi pada yang ini, maka engkau akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ikuti saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, semoga hujan yang turun ada berkah, minimal menjadi bukti di hadapan Allah kita pernah beribadah di malam ini dan meringankan hisab kita insyaallah. Baik, karena di Al-Baqarah di awal itu dijelaskan ini ciri orang baik. Kalau engkau bisa mendapatinya saat diplomasi nanti, temukan orang ini, bangun hubungan baik, maka engkau akan dapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Ini ciri orang yang ingkar, kontra. Awas, kalau menemukan seperti ini, begini caranya. Karena ada penutup di hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum adzabun azim. Ayat 6 sampai 7. Ada orang munafik, mungkin engkau ketemu baik di depanmu, di belakang merencanakan keburukan pada misi diplomasimu. Ayatnya banyak, dari ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat. Itu baru pembuka, karena anak ini tahu dan belajar tentang hakikat Al-Baqarah, jadi bisa berhadapan dengan manusia. Ini orang benar nih, ini orang nggak benar, ini orang kaya benar padahal nggak benar. Maka pengalaman ini karena yang mengajarkan langsung Allah, maka dipilih oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dari diplomasinya. Paham? Nah, makanya nanti ini jadi pelajaran nih. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kalau sudah tahu keutamaannya, bagaimana isi surahnya? Kita mulai dengan ayat yang pertama dari 286 ayat. Setelah itu kita coba untuk dalami dan kita berhenti dalam kajian dimaksud. Semoga diberikan keberkahan. Bagi teman-teman yang hadir di sekitaran luar, yang di luar, ya tolong diluas-luaskan. Kalau di dalam masih ada saf, diluaskan supaya yang setidaknya mendapatkan naungan yang kurang bisa bernaung dengan naungan yang baik insyaallah. Dan semoga semua diberikan kemuliaan yang terbaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bacakan sama-sama. Alif Lam Mim. Baik. Alif, Lam, dan Mim. 3 huruf ini membuka surah Al-Baqarah. Dia termasuk dalam rangkaian huruf-huruf yang disebut dengan huruful tahajji, atau yang biasa kita dikenal dengan al-huruful hijaiyah. Huruf di dalam bahasa Arab, sebelum masuk ke sini, terbagi 3 bagian. Huruf di dalam bahasa Arab dibagi 3 bagian. Anda nggak akan temukan di kitab tafsir. Ini spesifik di pelajaran khusus bahasa Arab. Karena saya spesialisasi di bahasa Arab, maka ini dikaji. Ada pelajarannya khusus. 1, ada yang disebut dengan huruf abjadiyah. Ya, huruf abjadiyah dikenal dengan abjad. Sudah jadi bahasa Indonesia. 1, huruf abjadiyah. Abjad. Kedua, dikenal dengan huruf hijaiyah. Dua, huruf hijaiyah. Yang ketiga, dikenal dengan huruf makharijiyah.
huruf makharijiyah. Di pengetahuan yang penting, hati-hati. Dua ini diinisiasi oleh alim, seorang berilmu bernama Nasir bin Asim, wafat tahun 89 Hijrah. Nasir ibnu Asim. Yang ini huruf makharijiyah diinisiasi oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi, 150 Hijrah. Nasabnya ke Abul Aswad Ad-Du'ali, ke Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huruf abjadiyah adalah huruf yang digunakan pada mulanya dan diletakkan untuk kepentingan abjad dalam arti tanda dalam tulisan. Jadi asalnya bukan untuk ejaan. Jadi kalau Anda bikin tulisan ilmiah kan suka begini ya, ada tulisan misalnya satu Romawi, terus A besar, gitu kan? Kemudian bahasannya apa, terus ada misalnya B bahasannya apa, gitu kan? Nah itu di bahasa Arab awalnya ada huruf abjadiyah, disingkat dalam 8 kalimat. Bahkan kalimat pertamanya disebut abjad. Abjad, hawis, hutti, kalamun, dan seterusnya. Abajadun, abajadun, hawazun, hatayun, hutti, kalamun, kaf, lam, mim, ya. Kemudian nun, kemudian sakhsun, sin, kemudian sin, kemudian ain, kemudian sad, kemudian qurishat, qaf, kemudian ra, ya. Kemudian shin besar, kemudian ta, sakhadun, tha, kemudian kha, kemudian zal, terakhir dha, dha, zagh, dha, kemudian ghain. Jadi kalau Anda bikin skripsi, tesis, disertasi di Arab, maka untuk tanda-tanda pada seperti ini, nomor A, B, C, dan seterusnya, itu abjadnya seperti ini. Abajadun, hawazun, hatayun, ya. Abjad, hawaz, hutti, kemudian kalamun, dan seterusnya sampai dodol. Ini disebut dengan huruf abjad. Jadi kalau Anda ke komputer, kemudian nulis di komputer, menunjukkan abjad Arab, maka yang muncul akan yang ini, ya. Kalau Anda ingin gunakan huruf yang bisa dirangkai untuk mengeja, kalau yang ini walaupun hurufnya sama tapi nggak bisa dipakai mengeja, untuk tanda saja, tanda bilangan dalam kalimat. Kalau Anda ingin gunakan untuk mengeja, eja, maka yang digunakan ini hurufun hijaiyah. Ini susunannya. Makanya dari kata hija diserap ke bahasa Indonesia jadi eja. Bukankah Anda mengeja dari huruf-huruf? Ya, karena itu orang kalau belajar ingin bahasa Arab, dia mengeja dulu huruf. Ingin belajar Quran, ngeja dulu. Kan ikra tuh ngeja dulu kan? A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Untuk anak kecil dikasih irama a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za. Nah, dan seterusnya. Ya, beda-beda. Yang belajarnya ingin ke makhraj, a, an, ali, a, ya. Na'an, ali, a, ya. Ada lagi yang lain, babi, bu, bab, ya, dan seterusnya. Nah, itu asal dasarnya ini menggunakan huruf hijaiyah. Yang ini jumlahnya 28, ini pun dituliskan 28, diucapkan 29. Tulisannya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya sampai dengan ya. Ini disebut dengan huruf hijaiyah. Lalu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi meneliti bagaimana huruf hijaiyah ini bisa diucapkan. Dari mana suaranya? Bersumber dari pita suara dulu. Pita suara di sini. Wataran sautan. Jadi dua pita suara ada di sini. Orang kalau pita suara bermasalah nggak bisa bicara dia. Ya. Kalau kurang licin, ya kurang pelumas di sini, jarang minum, banyak bicara, serak. Kalau bermasalah nggak bisa bicara. Maka dari sumber suara ke sini, dari sini pita suara
Ini suara sumber dari sini keluar sampai ke lisan, sampai ke mulut ke sini. Maka diteliti orang yang concern sekali pada bahasa Arab, itu salah satunya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini pakar luar biasa. Maka diteliti dari A alif sampai dengan ya, dari mana suara itu muncul. Dari mana munculnya? Ternyata muncul pertama kali dari sini, masuk ke halak bagian bawah sampai ke sini, ke depan, ke syafatain, ke bibir, dikumpulkan ada 5 jalurnya, tempat keluar huruf itu. Keluar disebut dengan kharaja. Tempat keluar namanya makhraj. Ya, mim, kha, ra, jim, makhraj, tempat keluar. Anda masuk ke Timur Tengah, ada tulisan di masjid makhraj, tempat keluar. Ya, ada tulisan di hotel makhraj, tempat keluar. Makhraj tawari, ya, tempat keluar dengan segera, jalur evakuasi. Di makhraj. Karena hurufnya banyak, bukan cuma satu, dijamakkan menjadi makharij. Makharij, tempat keluar. Siapa yang keluar? Huruf. Di sini ada istilah makharijul huruf. Secara umum diteliti dari sini sampai ke mulut keluar, maka ada 5 jalur. Pertama, jaufun, rongga. Nih, ada rongganya. Kalau Anda buka, dari sini sampai ke dalam. Dari rongga mulut sampai rongga ke tenggorokan, tembus ke sini. Maka disebut dengan jauf namanya. Jauf dari bawah. Ditelusuri kemana lagi? Nih, ke kerongkongan tenggorokan ini. Namanya halak. Halakun. Naik lagi ke atas, ketemu lisan, ke lidah. Kalau lidahnya bermasalah, bicaranya jadi nggak jelas, ya. Maka sampai ke lidah, lisan namanya, lisan. Lisannya bagus, mulutnya nggak ada, nggak bisa bicara. Maka harus ada dari mulut. Bahkan ada nanti huruf yang keluarnya di bibir. Ya, tempat keluarnya mim, wawu, ba, bibir. Mim, ya kan? Kenapa? Mim. Syafatan, 2 bibir. Belajar tuh yang menyenangkan deh, belajar makhraj. Kenapa harus tegang, kan? Makhraj kan? Ya. Gimana? Syafatain. Nah, ada yang ketika diucapkan dengung ke hidung. Ada dengungnya. Mim dengan nun itu mesti ada, sifat mim dengan nun mesti ada. Ya, sebagian. Jadi ini ada menarik, nanti kalau sudah belajar ke sifat huruf, nanti yang ikut kelas nanti saya ajarkan. Ya, insya Allah nanti saya lebih concern ke pemahaman, jadi bukan hafalan. Jadi bagaimana caranya Anda paham? Kenapa dari syiddah muncul qalqalah, kenapa lawannya rikhwah, kenapa ada bainiyah disebut dengan lin omar? Ya, itu mesti muncul. Ketika Anda baca Al-Fatihah kan ujungnya mim tuh rata-rata dengan nun. Itu selain diucapkan di bibir, ya, dari lisan ke bibir mesti ada dengung ke hidung sedikit. Ini jarang terjadi nih. Sekarang agak abai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada sedikit dengungnya. Ya. Tapi ada huruf-huruf yang jangan didengungkan. Nah, saya kembali ke sini. Maaf ya, saya kembali ke sini. Ketika diteliti ini, maka dimulai dari yang paling bawah. Apa yang paling bawah ini? Aqsal halak yang di sini. Ain. Ya. Kalau hamzah dengan ya tidak dihitung, hamzah dengan ha, maaf, tidak dihitung karena memang sudah lewat, nggak ada penghalang. Jadi kalau Anda mengucapkan a, nggak ada halangan. A, ha, in. Awas, ha itu huruf yang mengambil banyak nafas. Jadi kalau diucapkan ha itu 50% lebih nafas keluar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu menyebutkan alaihim, nafas keluar banyak. Ya, ghairil maghdubi alaihim, kan? Walad dallin. Ha. Karena dua-duanya hamzah dengan ha tidak terhalang, keluar bebas saja, maka tidak dimasukkan urutan pertama. Naik ke atas sedikit, bertemu di pertengahan dengan ain dan ha. Maka di mu'jam makhraj karangan Khalil diurutkan dari tempat keluar hambatan yang pertama. Urutan pertamanya bukan alif, bukan ba, tapi ain. Baru setelah itu ha. Sampai terus
ketemu dengan ya dan alif. Ini jenius ini. Cuma karena yang populer lebih duluan yang ini, maka ini yang populer di masyarakat. Tapi mau nggak mau, karena harus tahu cara mengucapkannya, akhirnya belajarnya ke sini juga. Makanya orang yang ingin bisa belajar Quran dengan benar atau bahasa Arab yang bagus, pasti awalnya belajar makhrijul huruf. Jadi kalaupun Anda belajar ini, pasti belajarnya ke sini lagi. Karena itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi punya kitab populer namanya Mu'jamul Ain. Mu'jam Al-Ain, kitab yang mengarang tentang rumusan makna dalam bahasa Arab sesuai dengan makhraj, dimulai dengan huruf ain sampai ke ujungnya. Nanti kalau sudah masuk bahasan bab sekolah wahai itu, saya terangkan apa itu makhraj, apa itu sifat huruf, ada berapa sifat huruf, apa bedanya sifat dengan al-qabul huruf, ada yang menyebut al-qab sifat dan sebagainya. Nanti kita terangkan dan kita praktek sampai ke hukum-hukum insyaallah ya. Sekarang sampai sini dulu. Nah, jumlah seluruhnya ini kalau diucapkan jumlahnya 29. Berapa? 29. Nah, sekarang masih ingat tadi suara muncul dari mana? Dari pita suara dari sini, ya kan? Baik, huruf yang ada di sini yang tidak terhalang ada berapa tadi? 2. Alif dengan ha, a. Lepaskan? Lepas ya? A. Coba kalau sudah dihalangi di sini, disekat sedikit, a, kecekik, a, ha. Nggak lepas kan? Nggak lepas kan? Ya, beda. A, ha. Ya, naik sedikit ke atas, ha, ha, qaf, kaf. Ya, tapi alif tidak. A berarti ambil satu huruf yang paling dasar untuk mewakili. A lewat. Baik. Dari sini karena lewat halak, lewat alif lewat. Kemudian selanjutnya ke lisan kan? Lisan. Huruf lisan itu banyak. Di antaranya lam, 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 mewakili lisan. Huruf bibir ada mim, ada waw, ada ba. Ba ada syiddah. Bahkan orang Arab pun agak sulit mengucapkan karena itu harus dipantulkan. Ya, kalau enggak di dalam suara itu ada tekanan. Jadi nanti kalau belajar saya tunjukkan gambarnya. Di begitu kita mengucapkan ada 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Tambah yang ke-6 hamzah. Itu qaf, ta, ba, jim, dal. Orang Arab kesulitan karena dia menekan di sini. Qaf. Kalau berharokat nggak susah. Qa, qi, qu, ka, qa, qi, qu, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Tapi kalau mati, nggak bisa, susah. Ya, jim kalau berharokat gampang. Jaji juja, jaji juja, jaji juja, jaji juja, gampang. Coba kalau sukun mati. Kalau nggak dipantulkan nggak ada bunyi jetnya. Karena itu mesti takhallus, mesti membebaskan diri dari kesulitan. Caranya apa? Dipantul-pantulkan. Lalu melihatlah mereka, ada orang masak di panci. Orang Arab Badui dulu kalau masak air di panci itu, kider namanya. Maka ketika airnya mulai panas, kan ada suka ada tak gitu kan? Ada kan? Ah, itu namanya kol-kolah. Oh, baru tahu kan? Makanya orang Arab mengatakan kol-kolah til kidru. Ya, panci itu airnya sudah saling bersahutan karena bunyinya ada pantulan, tak bantul. Maka dari situ dikol-kolahkan, dipantulkan. Ajja. Ya, abba. Ya. Aqqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Kayaknya bunyi. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jadi kalau nggak dibunyikan, nggak dipantulkan, hurufnya nggak mantul, susah diucapkannya. Itu yang disebutkan qalqalah. Makanya qalqalah nanti ada 5 huruf jadi singkat qutwa bujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu asalnya. Kalau yang lain nggak usah dipantulkan, nih baca alif dipantulkan, baca lam dipantulkan. Alhamdulillah, nggak usah mantul. Dia udah lurus, nggak usah dipantul-pantulin. Lurus saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kadang dipantulin dulu. Salah.
Nanti kita belajar yang lainnya. Tapi yang mau saya katakan yang paling ringan ya mim. Saya takut dipotong video saya itu, nanti jadi salah gitu ya. Ustadz Adi nyanyi ini, saya lagi ngajar bukan nyanyi di sini. Saya nggak suka musik, saya lebih senang Quran. Saya tinggalkan, walaupun hukumnya saya mengerti, tapi saya memilih Al-Quran. Dan biasanya kalau sudah Quran nggak akan nyambung karena frekuensinya beda. Ya, bahas hukum saya buka, saya nggak akan sembunyikan ilmu, saya buka, tapi pilihan saya serahkan pada Anda. Ya, selanjutnya ya terserah Anda. Nah, karena yang paling gampang mim. Ya, mim itu dibawa kemana-mana gampang, ke gunah nyambung, ada khayshum. Kalau wawu nggak ada gunahnya, ke atas tariknya aja, bising, nggak bisa. Jadi kalau Anda tutup hidung Anda, wawu tetap bunyi. Mim nggak bisa tutup hidung. Nun juga begitu, makanya huruf gunnah itu kalau hidungnya ditutup bunyi nggak sempurna. Nun, mim, ha biasa, biasa aja. Tapi kalau nun dengan mim nggak bisa, karena mim itu menjangkau juga ke khayshum, maka diambil sebagai wakil di sini. Dari 29 sangat ideal, alif diambil mewakili hampir dari mana saja, jauf melewati sampai ke halak. Ya, sampai ke lisannya diambil lam, dari bibir sampai ke khayshum diambil mim. Dari 29 mewakili alif, lam dan mim. Di dalam Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah tahajji membuka banyak surat. Yang paling istimewa ada jumlahnya 1 sampai 3 huruf, sampai 5 huruf, maaf. 1 sampai 5 huruf. Ada yang 1 huruf 3 surat. Nun, Shad, Qaf. 1 huruf itu ada 3. Yang 2 huruf Taha, Yasin, Hamim, ada 9 surah. Yang 3 huruf Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Ada berapa? 13 surah. 3 tambah 9 tambah 13. Yang 4 huruf, teman-teman sekalian, Alif, Lam, Mim, Shad. Ada 2 di dalam Al-Quran. Yang 4 huruf ada 2. Nanti kita bacakan. Yang 5 huruf pun 2 juga. Di antara contohnya apa? Kaf, ha, ya, ain, shad. 2 juga. Perhatikan sini. 3 tambah 9 berapa? 12 tambah 13 berapa? 25. 25 tambah 2 berapa? 27. 27 tambah 2 berapa? 29. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 29 huruf diwakili oleh makhraj yang sempurna, dibuka dengan alif, lam dan mim. Kalau bukan firman Allah, siapa yang menyampaikan Al-Quran? Karena manusia biasa nggak bisa menyampaikan ini. Kalau Anda sudah paham ininya, baru saya bacakan tafsirnya. وقد وردت هذه الفواتح تارة مفردة بحرف واحد وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. Huruf-huruf pembuka Al-Quran ini, huruf hijaiyah, kadang muncul dengan 1 huruf saja, kadang 2 huruf, kadang 3 huruf, 4 huruf dan 5 huruf. Fasuwaril lati bada'at biharfin wahidin thalathatun. Adapun surah di dalam Al-Quran yang dibuka dengan 1 huruf ada 3 surah. 1 Shad, 2 Qaf, 3 Nun, surah Al-Qalam. Shad, surah Shad, Qaf, surah Qaf, kemudian surah 50, kemudian yang terakhir Nun, surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu yang 1 huruf saja, 3 bisa saya tuliskan. Kemudian selanjutnya surah yang dimulai dengan 2 huruf, ya,
surah yang dimulai dengan dua huruf. Was-suwaril lati bada'at bi harfaini tis'atun. Adapun surah yang dibuka dengan dua huruf ada 9. Wahia, yaitu 1 Thaha, surah ke-20 Thaha, Yasin, surah ke-36, kemudian selanjutnya Tasin 3, tambah lagi 6 dengan Hamim. Hamim di 6 surah berbeda, yaitu surah Ghafir 40, Fusilat 41, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan surah ke-46 Al-Ahqaf. Jadi 9 surah. Was-suwaril lati bada'at bi thalathati akhrufin 13 suratan. Adapun surah yang dibuka dengan 3 huruf, ya ada 13, yaitu Alif Lam Mim, disebutkan di 6 surah. Ya, 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 berurutan Al-Ankabut surah 29, surah 30 apa? Ar-Rum, surah 31 apa? Luqman, surah 32 apa? As-Sajdah. Ya, kemudian Alif Lam Ra dalam 5 surah. Ya, jadi yang tadi ada 6 surah tambah 5 berapa? 11. Ya, Yunus berurutan, Yunus surah ke berapa? 10, ke-11 Hud, ya, kemudian 12 apa? Yusuf, lompat ke surah yang ke-14 Ibrahim, dan kelima surah yang ke-15 Al-Hijr. Lalu sisanya Tasin Mim di 2 surah. Ya, 2 surah, yaitu surah Asy-Syu'ara surah ke-26 dan Al-Qasas surah ke-28. Total jumlahnya 13. Adapun yang 4 huruf 2 saja. Ya, saya bacakan. Wa hunaka suratani bada'ata bi arba'ati akhrufin wa huma Ar-Ra'du surah ke-13, Alif Lam Mim dan Ra, ya, Alif Lam Mim Ra. Kemudian surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad. Jelas? Terakhir wa suratani aidan bada'ata bi khamsati akhrufin, dan 2 surah dibuka dengan 5 huruf, yaitu surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad, dan surah Syura Asy-Syura, ya, Ha Mim Ain Sin Qaf. Saya ingin tanya, berapa total tadi jumlahnya? 3 tambah 9 tambah 13 tambah 2 tambah 2, totalnya 29. 29 huruf pembuka Al-Quran, 29 huruf hijaiyah, melewati 5 makhraj yang utama, dan diwakili pembukanya dengan Alif, Lam, dan Mim. Pertanyaannya, apa artinya Alif, Lam, Mim? Bukan. Sekarang saya bahas. Tidak sekarang, ya. Sekarang saya selesaikan sebentar, supaya nanti kalau Anda ditanya jelas. Tadi belajar apa? Alif Lam Mim. Apa itu makhraj? Nggak tahu arti. Sebentar, paling 5 menit selesai. Ya, tambahannya ya bonus. Huruf itu tidak pernah ditanya artinya. Karena huruf itu baru muncul arti yang sempurna kalau sudah terangkai dengan kalimat yang sempurna. Jelas? Paham? Misal, apa artinya A? Hah? Apa artinya Y? Apa artinya H? Nggak ada. Tapi kalau Anda gabungkan A, Y, A, H, ayah. Apa artinya ayah? Bapak. Apa artinya bapak? Ayah. Baru punya makna, gitu kan? Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu sempurna. Karena itu ketika Anda bertanya apa artinya Alif Lam Mim, maka pertanyaannya kemudian dirubah dengan bentuk yang sempurna. Apa di antara pertanyaan yang sempurna itu? Kenapa Allah membuka dengan Alif Lam Mim surah Al-Baqarah ini? Sehingga dari situ Anda tahu, oh ini artinya Alif Lam Mim itu. Karena tinggi. Di Quran tuh nggak ada yang nggak jelas. Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Karena huruf Al-Quran beda dengan huruf biasa, lain dengan huruf mabna, tapi hurufnya huruf makna, maka setiap hurufnya mesti punya makna. Maka kalau Anda tanyakan apa artinya Alif Lam Mim, maka mesti dimulai dengan kalimat kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Baru Anda akan mengerti maknanya. Kalau tidak, jadi tebak-tebakan nanti.
Ada yang mengatakan alif lam mim singkatan. Allah, A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya malaikat. Di wahyu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ya, perantaranya disambungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya Toha? Apa artinya Yasin? Apa artinya alif lam mim sad? Bingung sodnya siapa gitu. Ya, karena itulah kemudian sebagian ulama tidak memilih untuk menafsirkan itu. Ada yang mengatakan ini mutasyabih, ini sir, ini rahasia dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu dan seterusnya. Kalau gitu kita tanyakan bagaimana Allah memberikan penjelasan. Kisahnya dimulai dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang dari kebiasaan ini dikenal dengan keistimewaan mereka. Sampai hari ini nggak ada yang menandingi keistimewaan ini. Apa diantara keistimewaan itu? Orang Arab itu, orang Arab, kalau saya katakan Arab berarti yang dulu yang fasih. Kalau sekarang ada, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah banyak bercampur bahasanya dengan ajam, sehingga menjadi amiyah, bahasa dialek, bahasa pasaran. Ya, lahjah. Dibeda. Misalnya gini, kalau bahasa fasih, apa kabar? Kaifa haluk? Apa kabar? Kaifa haluk ya akhi? Bagaimana kabar Anda? Datang Anda kemudian ke Mesir, zayyak hal. Datang ke Syria, ishnunak. Datang ke Libya, sinjo. Tuh, sinjo. Sin soal pertanyaan, jo. Apa kabar? Itu sudah bahasa daerah. Ya. Hal, kaifa haluk, fasihnya. Nah, orang Arab ini, teman-teman sekalian, punya keistimewaan. Satu, bahasa Arab bahasa yang paling lengkap dari segi pengucapan huruf. Saya belajar bahasa-bahasa yang lain, dari penyebutan macam-macam. Ya, misalnya yang bahasa Inggris kita tahu bersama lah, alfabetnya, grammarnya, macam-macamnya. Ya, bahasa Jepang juga sama, akasatana, hamaya, rawaen, aiwo, eo, kakiku, keko, aiwo, dan seterusnya. Ya, Mandarin, bahasa Prancis, bahasa macam-macam. Tapi nggak ada yang sempurna selain bahasa Arab dari segi pengucapan dari hurufnya. Dia huruf bahasa Arab itu meliputi semua tempat keluar huruf. Ada satu yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa lain, yaitu huruf dha. Dha, dha, dha. Ya. Mungkin yang lain ada a sama dengan alif kan? A, i, u ada, di Jepang ada, Arab ada, Inggris ada. How are you, man? Yeah. How are you, brother? How are you, sister? Mister, how are you? Ha, o ada. Ya, wau ada, how, kau, sapi. Ya. Ya, bisa ada kan wau kan? Wau ada. Ya, mim ada. My name is Adi. Ya. Have you been? Ha, where have you been? Kemana aja kamu? Ha ada. Ba ada. Di kalau Anda mau cari ba ada, ha, tapi ba. Mana tuh? Ba. Ba. Oh, enggak bisa. Ya. Jepang ada. Ya, ta ada, ra ada, ba ada. TV bahasa Jepangnya terebi. Ya, watashi wa Indonesia no Adi des. Saya Adi dari Indonesia. Wau ada, ta ada, shin ada, watashi wa. Wau ada, shin besar ada semua. Tapi dha enggak ada. Allah. Ya, enggak ada. Ya, saya body, misalnya enggak. Indonesia enggak ada. Silakan cek. Ya, qaf ada. Ya, setiap baja hitam kotaro minami, qaf ta ra mim kotaro. Ya. Hafal saya baca. Ya, ada. Ya, tapi Anda di bahasa Arab nggak ketemu cuma satu yang di bahasa Arab, di bahasa lain nggak ada. Dha. Karena itu orang Arab membanggakan dengan bahasanya, dikenal dengan lughatud dhad. Dha. Ini makhrajnya di sini dha. Waladhdallin. Dha. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab yang memang harus dengan bahasa Arab. Kalau enggak, bagaimana bisa mengkhitab kaumnya? Kaum orang Arab turun Quran pakai bahasa Inggris misalnya, enggak akan paham. Pasti dengan bahasa Arab. Tapi apa hikmah di balik itu? Di Quran surah Yusuf disebutkan la'allakum taqilun, supaya kita berpikir, oh ada yang sempurna di bahasa ini. Satu. Yang kedua, bahasa Arab itu punya keistimewaan dan sangat unik. Dia bisa bertahan melewati perkembangan zaman dan tidak pernah mengalami perubahan. Bahasa yang lain ada penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan. Makanya kalau ada kitab dituliskan selain dengan bahasa Arab, pasti ada penyempurnaan. Silahkan cek.
Saya juga kadang-kadang suka senyum-senyum, ada kitab suci edisi revisi. Anda bayangkan. Yang revisi siapa? Ini kalau memang buatan manusia begitu, tapi kalau Quran, pernah nggak dengar Quran edisi revisi? Nggak ada. Terjemahannya karena bukan Arab, mungkin menyesuaikan. Ini bahasa Arabnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Dari Abu Jahal sampai yang sekarang itu sama aja. Alif lam mim, alif lam mim. Alam nashrah sampai sekarang nggak berubah saking sempurnanya. Coba kalau diturunkan selain bahasa itu, kebayang ada penyempurnaan. Ulama dengan ubaru beda. Ulama oe, ubaru lambangnya sudah beda. Dulu Y, DJ, sekarang J sendiri, D sendiri, udah pisah, talak 3. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Bayangkan. Ya, mesti ada penyempurnaan. Tapi karena Quran firman Allah, dipilih oleh Allah mana yang bisa hadir di setiap masa, mana yang bisa melewati zaman tanpa perubahan, nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab itu kayak makna. Anda hafal satu kosakata itu di standar hafal 12. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, hafal satu kata, sebetulnya Anda sudah menguasai 12 kata. Duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa, duduk, orang duduk. Jalisun, tempat duduk. Majelis, silahkan duduk. Ijlis. Tuh. Ini nggak jauh-jauh dari situ. Anda tahu jalasa banyak. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris cuma satu, sama dengan jalasa, jealous, cemburu. Yang lainnya nggak ada lagi. Jalasa yajlisu jalasan, gitu kan? Jalasa yajlisu julusan, qa'ada, maq'ad, qu'ud, sajadah, sujud, tempat sujud, masjid, orang sujud, sajid, sujudlah, usjud. Tahu satu kata, Qurannya gampang. Karena di Quran ada usjudulillah, ada. Masjid jamaknya masjid ada. Gampang. Jadi ketika Anda menguasai satu, Anda bisa berkomunikasi dengan orang banyak menggunakan otak atik, ya, atau tasrif, atau derivasi dari kata-kata ini. Lebih gampang. Ketiga, ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk merangkum peristiwa dalam bentuk nazam, urutan-urutan yang bisa senang untuk dinikmati. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu, mereka nggak nulis karena nggak bisa nulis. Umumnya mereka membuat syair pakai nazam. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahar namanya. Anda kalau pengen tahu di zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahir Nabi terjadi apa, lihat syair orang Arab. Makanya Nabi sering mengatakan, dan Umar yang menangkap kalimat ini, belajar bahasa orang Arab itu supaya engkau tahu kondisi mereka pada masa lalu. Saya itu ngejar bahasa Arab, masuk jurusan spesialis bahasa Arab, saking cintanya Al-Quran, pengen tahu bahasa Quran. Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa, Pak. Dan Quran itu berbeda, strukturnya macam-macam, beda lain. Di misal Imre al-Qais itu disebut pujangga, pangeran penyair Arab, Amirus Syuara. Lahirnya, hidupnya 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Itu abadi, kalimatnya sampai karena dia menceritakan setiap yang dilihat. Hobinya dia menyampaikan puisi dengan baharnya tawil namanya. Rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa min dzikra kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Imre al-Qais pernah lewat di sebuah lembah, ternyata melihat seorang pemuda karena dia sedang diputus oleh kekasihnya, bengong di pinggir danau. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Kamu ngapain sampai bengong mikirin orang, mikirin kekasih, mikirin rumah di sini? Tenang aja, semua berlalu, tapi masa depan masih bisa kita gapai. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Dia sedang homesick ya sekarang, sedang ingat rumahnya di Haumal. Itu sampai disebutkan desanya namanya Haumal, kejadiannya di sini sedang bengong pada saat itu. Kejadian 150 tahun sebelum datangnya Nabi. Ada semua. Anda ingin tahu apa yang terjadi saat Nabi pulang dari perang Tabuk? Apa yang terjadi? Disambut di Madinah dengan kalimat syairnya yang dibuka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i majaba syukru alaina wadalillahi da'i. Itu kan syair asalnya. Qasidah itu bukan rebana, beda. Qasidah itu syair yang berjumlah 7 bait, disebut qasidah. Ya, jadi qasidah itu bukan pakai rebanya. Dang-ding-dung, dang-ding-dung, bukan. Ya. Itu penambah aja irama itu, instrumennya itu. Asalnya itu syairnya. Dulu nggak ada pakai alat, cuman belakangan aja pakai alat, dufuf namanya. Ya, rebana itu dufuf. Qasidahnya itu bukan rebananya. Ya, jadi qasidah itu syair-syair yang sudah berjumlah 7, disebut qasidah. Kalau qasidah dikumpulkan 3 qasidah disebut diwan namanya.
Diwan itu kumpulan-kumpulan kasidah, kasidah kumpulan-kumpulan syair yang berjumlah 7 bait. Gitu. Semua orang yang dilihat bisa bikin puisi seketika. Al-Asma'i itu lihat burung lompat-lompat, burung kecil. Ya, di atas bunga itu. Ya, bunga yang sedang mekar, di bawahnya ada sungai. Itu langsung bisa bikin puisi. Pakai rojas, mustafilun 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 mustafilun. Saya sering bacakan di sini. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya waylali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Wah, coba ulangi. Tuh. Saya aja setengah hidup mempelajarinya. Kan orang bilang setengah mati kan, setengah mati itu sekarat. Itu luar biasa. Ya, itu nampak itu bukan cerita biasa, bukan kalimat-kalimat yang bisa dibacakan tertawa atau senyum belaka, tidak. Itu kisah kejadian, ada nyata. Nyata itu. Di mereka kehidupannya dahsyat, bisa bikin lihat antum aja jadi syair. Ya. Sautus safiril bulbuli, ya pakai tawil aja deh. Ya, fa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jalastu fa'ikun al-kursi fara'aitu fara'aitu ra'isun aswada jalisun amami biqafiyatihi. Ya, misal saya duduk sedang di bangku sedang mengajar, maka di hadapan saya ada sudut kemiringan tertentu, seorang pakai peci hitam duduk depan saya. Ya, fatabassama dhahikan ra'ani, maka dia tersenyum-senyum sambil ketawa melihat saya. Ya. Itu dibikin aja, rumusnya ada sendirinya. Ya, cuman maaf, kalimat itu cuman cerita. Cuman kisah. Kadang-kadang ada khayalan, makanya ada imajinasi. Kadang-kadang khamriyat hanya untuk ngajak pesta. Pakai syair, makanya nanti ada musik yang diharamkan karena gabung dengan pesta. Suatu masa nanti ada umatku menghalalkan musik dengan zina, dengan sutra dan sebagainya. Karena orang kalau datang sekarang ke diskotik, datang ke tempat-tempat hiburan, pakai pakaian bagus, terus ikhtilat macam-macam, joget-joget macam-macam, musiknya nyantu di situ. Itu udah ada, yang sekarang telat. Udah ada, namanya khamriyat. Ya, pakai musik, pakai hiburan, pakai syair untuk minum-minum khamar. Ada banyak. Ya, ta'ala ila khamri nu'alina. Ya, ya fawailul lis salati wal musallina. Ayo kita mabuk-mabukan yuk, minum khamar. Kalau salat mah disebutnya celaka karena Allah berfirman wailul lil musallin, bukan wailul lil khamirin. Itu tuh saking mereka pengennya mabuk-mabukan untuk meninggalkan salat. Sampai menyebutkan, yang kena neraka wel kan orang salat, bukan yang minum khamar. Dalilnya wailul lil musallin. Tuh. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dikecam oleh Al-Qur'an. Diluruskan kalimat-kalimat itu. Dia sudah ada. Ada bikin puisi misalnya, maaf ya, untuk memuji. Ada yang untuk berzina, ada bikin puisi dulu untuk zina, ada. Narik memikat pasangan, ghazal namanya. Ya, ghazaliyat disebutkannya. Ada untuk memuji namanya madah. Nabi pernah dipuji oleh seorang sahabat sampai Nabi punya seorang syairun Nabi namanya Hasan bin Thabit. Ya, ada lengkap semua. Tapi isinya nggak ada yang tentang bimbingan kehidupan. Maaf, tidak ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani masa depan. Tidak ada bagaimana tatanan sosial. Tidak ada dorongan untuk menggali pengetahuan. Maka ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalimat Qur'annya indah. Saking indahnya, ada yang menduga itu mirip syair. Karena rumusnya yang paling menarik, ada kemiripan. Walau hakikatnya nggak sama sekali. Apa kemiripannya? Yang tadi i di Quran ada a semua. Nih lihat nih. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka. Lihat, semua a. Ada yang ujungnya kaf. Alam nashrah laka sad wa wada'na anka wizr alladhi anqadha dhah wa rafa'na laka dhikr. Tuh, sedangkan orang Arab pun bikin syair ujungnya tuh ada saja, ujungnya ada kaf dan lam disebut dengan lamnya.
Ada mim 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 ujungnya. Jadi mereka menuduh Nabi, itu mah bukan wahyu, itu syair seperti kami. Jelas. Asatirul awwalin itu mah informasi orang-orang dulu yang dibukukan lagi, yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ya, maksud dibukukan di sini dihimpun kembali. Muhammad itu syair, cuma mereka nggak bisa nuduh syair karena rumus syair nggak ada di Quran. Karena rumus syair terbatas, tawil, faulun mafailu, di Quran nggak ada rumus itu. Nggak bisa dipakai. Al-Baqarah bukan rumus itu. Wadduha bukan rumus itu. Rajas, mustafilun, nggak ada, nggak bisa dipakai di Quran. Ayat apa yang mengikuti rumus itu? Nggak ada. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun, nggak bisa dipakai, nggak ada rumusnya. Di mereka kebingungan, mau nuduh Quran nggak bisa karena nggak mengikuti rumusnya syair, tapi kalimatnya bisa indah seperti itu dan isinya beda. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nabi banyak dituduh demikian, maka ditantang oleh Allah. Kalau kamu menuduh Al-Quran syair seperti yang kamu ucapkan, silahkan bikin semisal Quran. Buat. Kalau engkau mampu buat. Bahkan aku jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran adalah huruf-huruf yang biasa engkau gunakan untuk bikin syair itu. Makhrajnya sama, hurufnya sama, dari mulai paling bawah sampai dengan ke lisan muncul. Aku tunjukkan kepada kalian, aku buka dengan alif lam mim. Kalau kalian mampu bikin yang seperti Al-Quran, nih aku turunkan dari makhraj yang sama, dari huruf yang sama seperti yang kalian buat dari syair-syair itu. Sekarang kalau mampu dan kalau benar tuduhan kalian Quran bagian dari syair, bikin semisal Al-Quran. Maka itu nanti di ayat ke-23-nya akan ditegaskan tantangan Allah itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Itu Ali Imran ayat 31. Ayat 23. Kul bukan kul wa in kuntum. Oh, kan jarang ngaji itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum in kuntum baik. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan fattaqun narallati waquduhan uiddat lil. Maka muncul tantangan Allah, ayo buat semisal ini. Jadi alif lam mim dan yang lainnya ketika diturunkan membuka ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran, itu salah satunya bermakna tantangan kepada orang-orang Arab yang sering menuduh Nabi Quran rekayasa Nabi, Quran buatan Nabi. Maka silahkan buat seperti Quran ini, bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran dibuat oleh Allah dengan huruf yang sama seperti kalian membuat puisi-puisi dalam kehidupan kalian itu. Ternyata sampai Nabinya wafat pun tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ini menunjukkan Quran bukan rekayasa manusia. Ini menunjukkan Quran bukan produk budaya. Kalau produk budaya berarti setiap manusia mampu. Anda bayangkan Abu Jahal pakar bahasa Arab, Abu Lahab pakar bahasa Arab, banyak pakar bisa bikin puisi Arab, bisa bikin qasidah Arab, tapi nggak bisa menyaingi Quran sampai mereka takluk, sampai mengatakan ini bukan buatan manusia biasa, sampai nggak bisa menyoal Quran. Silahkan cek di tafsir-tafsir, nggak pernah ada Abu Jahal bertanya apa maksudnya alif lam mim, apa maksudnya Toha. Saking ngertinya, saking sempurnanya bahasanya. Di mereka itu merasa bahwa Quran itu memang luar biasa, mukjizat. Cuman karena mereka iri kepada Nabi, mereka menolak Qurannya. Tapi seiri-irinya nggak pernah mereka mengatakan Quran produk budaya. Tuh. Makanya Omar yang sangat paham paham puisi Arab, baru mendengar satu kalimat langsung bergetar hatinya karena ini bukan puisi, bukan syair. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung syahadat. Karena tahu ada sesuatu yang beda. Maka kalau pakar bahasa Arab di zamannya, walaupun memusuhi Nabi, mereka mengakui Quran itu firman Allah. Quran itu tidak biasa. Dan mereka mengakui nggak mampu membuat seperti Quran. Datang orang sekarang yang nggak bisa bahasa Arab. Bicara aja nggak fasih. Ngerti juga enggak, tiba-tiba mengatakan Quran produk budaya. Berarti ada yang salah, ada yang konslet dalam pemikirannya. Kalau Abu Jahal hidup lagi, bingung sama orang ini. Tumben aku aja nggak ngatain itu, katanya. Hati-hati, karena setan dulu nggak kuliah, setan sekarang kuliah.
Lebih komplit setan sekarang itu. Setan dulu cuman diusir pakai ayat kursi, bacain ayatnya, lari setannya. Setan sekarang mesti dilempar dengan kursinya sekalian. Nah, jadi itu yang dimaksud alif lam mim. Kenapa Al-Quran surah Al-Baqarah dibuka dengan 3 rangkaian huruf ini? Pertama, menunjukkan mukjizat Al-Quran, bahwa semua huruf Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, tidak keluar dari kemampuan kita manusia untuk mengucapkannya. Karena itu seluruh hurufnya itu bersumber dari sifat pembicaraan kita sendiri, dari kemampuan kita untuk bertutur. Karena itu setiap manusia pasti bisa baca Al-Quran, karena semua huruf Al-Quran keluar dari tempat kita berbicara. Karena itu nggak ada alasan, mustahil manusia nggak ada yang bisa baca Quran, mustahil, pasti bisa. Karena Al-Quran firman Allah yang saat difirmankan ada fitrah dalam perangkat tubuh kita untuk bisa mengucapkannya, karena bersumber dari semua tempat keluar huruf. Paham? Satu. Yang kedua, Allah ingin menegaskan kepada semua makhluk bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW, bukan produk budaya, bukan makhluk. Ingat, bukan makhluk. Al-Quran firman Allah yang berbeda dengan karya manusia. Kalau Anda masih tidak percaya dengan itu, silahkan buat semisal Al-Quran. Kalau orang dulu pun yang pakar di bidang yang nggak sanggup, apalagi Anda yang nggak tahu itu. Itu bahasanya. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali dulu, pahami dulu isinya, belajar dulu, baru Anda akan temukan bahwa ini bukan karya manusia, tapi kembali kepada Khaliq, kembali kepada Rabbul Alamin. Paham sampai sini? Baik, sekarang kalau sudah mengerti bagian terakhirnya, karena ini bukan karya manusia, bukan produk manusia, maka dia akan memiliki perbedaan-perbedaan dengan bahasa manusia, dari segi strukturnya, segi kalimatnya, segi pengucapannya, sampai sifatnya. Saya ambil contoh sifatnya misalnya. Karena Quran firman Allah, maka sifat bacaannya beda dengan bacaan manusia. Contoh, silakan Anda cek kalau tidak percaya. Satu-satunya bacaan di muka bumi yang tidak melahirkan rasa bosan, Al-Quran. Yang lain bosan. Yang lain bosan. Bukti, tunjukkan pada saya ada orang bosan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Dibaca sehari berapa kali? 17 kali. Harus 17 loh, ingat, harus 17. Kalau ibu baca 16, berarti subuhnya 1 rakaat. Karena setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Bacaan mana di muka bumi yang diulang-ulang sehari 17 kali? Tunjukkan pada saya. Baru 2 kali udah bosan, 3 kali udah nggak suka, 4 kali marah, udah atam saya udah 3 kali tuh. Tapi Al-Fatihah nggak ada orang begitu. Baca lagi, padahal subuh udah 2, zuhur 4. Udah zuhur 4, asar kan jedanya nggak jauh. Coba bayangkan zuhur ke asar kan nggak jauh, baca 4 lagi. Yang paling dahsyat, maghrib ke isya kan cuma sebentar, baru 3 udah baca 4 lagi. Saya nggak pernah ada dengar keluhan, saya barusan udah ya Allah 3 kali maghrib, kenapa mesti baca lagi 4? Ya, dibaca aja. Cuma kalau bukan firman Allah, mustahil bisa dibaca, mustahil, mustahil. Tidak pernah ada orang bosan. Silahkan karya manusia. Agatha Christie pernah punya novel, laris sampai jutaan, tapi orang bosan, tinggalin. Al-Fatihah, sudah fenomenal sampai sekarang. Yang kedua, memang nggak bosan, tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Cuma Al-Quran. Al-Quran tidak. Al-Quran baca sekarang 1 jam masih begini. Baca berita, kenapa sampai kalah Liverpool ya 2-3 sampai begini, dianalisis semua berita dibaca. Ini kayaknya kipernya nih nggak, semua dibaca, nggak bosan Anda baca. Al-Quran baru 1, 2, 3, 4 ayat, wah tiba-tiba bosan sih enggak, ngantuk dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ina atau ina ya Pak? Kenapa? Karena baca Al-Quran itu ibadah. Selain Al-Quran bukan ibadah. Karena kita ibadah punya musuh namanya setan. Setan itu menghambat kita ibadah. Makanya kalau orang mau ibadah sulitnya luar biasa. Anda mau kesini aja jangan dikira mudah.
Mau sholat aja nggak dikira mudah. Mau wudhu karena ibadah nggak mudah. Mau sholat karena ibadah nggak mudah. Kalau maksiat nggak ada portalnya. Cuman hati anda aja paling yang mencegah karena masih ada jiwa takwa. Tapi kalau dikuasai setan lancar aja. Ya, orang sekarang nyuri motor cuma 3 detik, ada yang 1 detik. Ya 2 detik nggak bisa, 3 detik nggak bisa. Gimana nih bro? Sabar, sabar. Coba bayangkan sabar dipakai untuk maksiat. Bayang ya. Nah, karena baca Quran itu ibadah, setannya ada. Kalau nggak ada setan bukan ibadah. Kalau setan terlibat berarti ini bukan karya manusia. Firman Allah. Jelas ya? Ini sifat dari bacaannya. Mu'jizat dari setiap hurufnya akan kita ketahui saat masuk pada ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Kalau nggak percaya, lihat mushaf. Sekarang saya tanya pada anda. Dzalikal kitabu la hudal lil, buka mushaf terjemahan, lihat terjemahannya. Di situ akan tertulis kitab ini. Dzalikal kitabu, kitab ini. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ini. Kalau salah, silahkan potong kambing Idul Adha. Ini kan? Padahal dalam bahasa Arab dzalika artinya itu. Yang ini hadza. Kenapa terjemahannya menjadi itu? Dari itu menjadi ini, padahal ini bahasa Arabnya hadza, dzalika terjemahannya itu. Kenapa diterjemahkan berbeda? Kenapa kalimatnya dzalika? Kenapa Alkitab bukan Al-Quran? Kan Allah bisa mengatakan begini, dzalikal Qur'anu la raiba fi. Kenapa mesti Alkitab? Kenapa bukan Al-Furqan? Apa artinya dza? Apa artinya lam? Apa artinya kaf? Sampai ke huruf-hurufnya ada mukjizat. Bagaimana mengetahuinya? Pertemuan berikutnya nanti kita akan lihat. Nah, jadi di situ asiknya mengaji itu. Kalau mengajinya kita enak, benar, itu insya Allah manfaatnya banyak. Jadi kalau anda ditanya apa artinya alif lam mim, maka jawabannya alif lam mim memiliki arti satu, kemu'jizatan Al-Quran, karena semua huruf Al-Quran diperkenankan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah akan melewati setiap makhraj kita. Karena itu jangan bosan baca Al-Quran, karena setiap kita mampu bisa baca bahkan hafal Al-Quran. Yang kedua, alif lam mim tantangan bagi yang masih meragukan isi Al-Quran, bikin semisal Al-Quran kalau anda mampu. Kalau tak mampu, diam saja daripada nanti dibakar di bara api neraka. Itu diantara maknanya. Kalau anda belum paham juga, maka silakan pelajari isinya, dimulai dengan awal Al-Baqarah sampai dengan ujungnya An-Nas minal jinnati wan nas. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya hanya sampaikan 2 pengumuman saja. Yang pertama, bagi yang telah ikut kelas, teman-teman sekalian, UAH, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman, karena ini mungkin animonya tinggi, semangatnya luar biasa, maka mungkin kita akan bagi ke dalam beberapa region, beberapa wilayah. Ya, sebab sampai saat ini belum ada tempat yang bisa menampung mungkin untuk banyak orang untuk belajar. Karena saya mau ajarkan sesuatu yang spesial sebelum Ramadan. Jadi saat Ramadan anda bisa praktekkan hafal 30 hari Al-Quran, ya, selama Ramadan kita manfaatkan. Nanti insya Allah akan diinfokan. Nanti ada beberapa tempat yang dibagi supaya nanti anda nggak harus datang ke Bekasi atau ke Jakarta. Di tempat-tempat itu nanti saya akan coba hadir insya Allah. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwa pelajaran semua itu, termasuk semua data-data, itu teman-teman sudah dihimpun, ada di buku saya itu, yang Wahan's Note itu ada. Jadi saya sering, kenapa saya penting tegaskan ini, saya suka kasihan, sedih gitu. Ya, saya dapat info dari teman-teman staff, suka ada yang datang, langsung kadang bawa anak, bawa apa, macam-macam. Infonya sudah ada. Di anda coba aja baca di situ, sampaikan di situ. Terus catat nomor teleponnya kalau ingin bertanya, ada apa-apa, supaya nanti tidak banyak waktu terbuang, ya, digunakan pada hal-hal yang mungkin bisa anda dapatkan dengan lebih mudah sebelumnya. Ya, selebihnya kita berdoa, semoga kita dikuatkan, ya, negara kita juga dikuatkan, karena ini sekarang statusnya di seluruh dunia ini sedang waspada, ya. Jadi saya juga menghimbau, membantu diri kita masing-masing, ya, waspada dengan baik, tapi jangan berlebihan juga. Ya, jangan semua orang batuk langsung kemudian anda respon dengan hal yang tidak baik. Ya, ada orang batuk di kereta digulung, ada orang batuk di pesawat langsung tidak. Ya, kita bersikap yang wajar-wajar saja, tapi jaga kesehatan dengan baik. Lalu mendoakan
Kali ini nggak mudah, ini nggak mudah situasinya. Kita berdoa, baca zikir-zikir yang baik, ya, yang muslim baca zikir-zikir yang baik seperti diajarkan oleh Al-Quran di pertemuan lalu yang pernah saya sampaikan. Dan semoga Allah mengangkat semua musibah ini dengan cara yang lebih baik, menguatkan kita, menguatkan negara kita juga. Dan himbauan saya, kita bersatu semuanya pada semua hal yang baik-baik, pada nilai-nilai yang bisa menguatkan kita semua. Ya, jauhi hal-hal yang buruk. Minimal gini aja, minimal tahu kita akan wafat. Kalau sudah begitu, insya Allah kita baik. Jangan ribut, jangan saling cela, ya, saling baik-baik, termasuk kehidupan berbangsa, bahkan dengan non-muslim, semua kita baik-baik. Dan yang lain-lain kita doakan, kita support saudara-saudari kita di luar juga yang sekiranya membutuhkan uluran-uluran kita untuk minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan Anda dan kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah berkahi kita di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdhal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis kami saat ini, mohon ampuni seluruh dosa-dosanya sebelum ia pulang ya Rabbal alamin. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya sebelum ia kembali ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah, dan jika ada yang sakit atau menyebarnya penyakit di wilayah kami ya Allah, mohon angkat ya Allah, sembuhkan dan hilangkan wabah atau penyakit yang dimaksudkan ya Rabbal alamin. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang diuji dengan kesulitan di kehidupan rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah dengan ketakwaannya angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.